Hai, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya. Bertemu lagi dengan saya Mega di pembahasan soal P3K tahun 2021. Kali ini masih pada bahasan yang sama, yaitu tentang soal sosiokultural. Baiklah, sebelum kita masuk ke soal, silahkan di-subscribe dulu channel YouTube ini agar kalian tidak ketinggalan soal-soal terbaru dari channel YouTube ini. Oke, masuk ke soal nomor 21. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada, B. Berpikir mencoba usaha lain, C. Menggunakan bantuan pihak lain, D. Menunda ketika melihat resikonya, atau E. Mundur begitu melihat resikonya. Jawabannya adalah E. Mundur begitu melihat resikonya. Berani mengambil kesempatan itu merupakan meskipun beresiko, itu merupakan langkah memperoleh keberhasilan. Jadi kita harus berani dalam mengambil resiko. Oke, selanjutnya soal nomor 22. Kebudayaan rohania atau internal culture merupakan A. Karya cipta, B. Cipta rasa, C. Rasa dan karya, D. Cipta dan karsa, atau E. Karya dan karsa. Jawabannya adalah B. Cipta dan rasa. Kebudayaan rohania itu atau yang sering disebut dengan internal culture meliputi cipta dan rasa. Oke, selanjutnya soal nomor 23 yang disebut dengan pembangunan nasional, yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pengembangan menyeluruh, D. Pengembangan yang berbudaya, atau E. Pembangunan sesuai kemampuan. Jawabannya adalah D. Pembangunan yang berbudaya. Pembangunan nasional harus tetap mengedepankan keragaman budaya Indonesia. Itulah yang disebut dengan pembangunan nasional. Oke, selanjutnya soal nomor 24. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Bersedih hati, D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut, atau E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawabannya adalah D ya, melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kegagalan tersebut. Introspeksi dan memperbaiki kegagalan ini, teman-teman, merupakan bentuk pengembangan diri menuju yang lebih baik. Oke, selanjutnya soal nomor 25 yang termasuk unsur-unsur kebudayaan, yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keagamaan, atau E. Bangunan modern. Jawabannya adalah C ya, bahasa dan kesenian. Bahasa dan kesenian ini merupakan salah satu unsur kebudayaan. Oke, selanjutnya soal nomor 26. Masalah sampah sedang menjadi persoalan serius di kota saya. Sebagian besar TPA ditutup dan tukang sampah kesulitan membuang sampah, termasuk di perumahan saya. Yang saya lakukan adalah A. Tetap membuang sampah di tempat sampah depan rumah. Masalah TPA merupakan masalah tukang sampah. B. Membuat pengelolaan sampah sederhana di lingkungan rumah untuk mengurangi masalah sampah. C. Mengurangi jumlah sampah yang dibuang. D. Mencari informasi TPA yang dapat digunakan untuk membuang sampah dari perumahan saya, atau E. Berkomunikasi dengan pengurus RT untuk mencari solusi permasalahan sampah ini. Jawabannya adalah D ya, mencari informasi TPA yang dapat digunakan untuk membangun sampah dan dari perumahan saya, membuang sampah dari perumahan saya. Mencari informasi TPA yang dapat digunakan untuk membuang sampah dari perumahan saya merupakan bentuk mengelola perubahan dan mengambil keputusan. Oke, selanjutnya soal nomor 28.
Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun, Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalangkan kampanye menyayangi hewan, sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku, bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. B. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. C. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Atau E. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Jawabannya adalah A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Komunikasi dengan baik merupakan salah satu kompetensi yang sebagai perekat bangsa, mempererat hubungan ya. Oke, selanjutnya soal nomor 28. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya A. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. Menggunakan untuk keperluan saya. C. Menyimpan sebagian kenangan. D. Menggunakan untuk menyenangkannya. Atau E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Jawabannya adalah B ya, menggunakannya untuk keperluan saya. Sikap menghargai pemberian orang lain merupakan bentuk bentuk aktif mengemukakan sikap paling menghargai. Jadi kita harus menunjukkan kalau kita itu menghargai pemberian orang lain, teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 29. Akhir-akhir ini banyak tayangan televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya A. Ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. B. Ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. C. Ingin menghujat semua stasiun TV di media massa. D. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. Atau E. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Jawabannya adalah E ya, ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan yang terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Kompetensi mengelola perubahan ya menuju lebih baik dengan cara mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut adalah tindakan yang paling tepat. Oke, selanjutnya soal nomor 30, soal terakhir. Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah A. Candi gereja. B. Bahasa adat dan ilmu. C. Religi masjid. D. Patung lukisan. Atau E. Tarian-tarian, film, dan TV. Jawabannya adalah B ya, bahasa adat dan ilmu. Kebudayaan imaterial itu adalah kebudayaan yang tidak dapat dilihat dan diraba tetapi dapat dirasakan dan dinikmati. Contohnya bahasa, adat, dan ilmu. Oke teman-teman, itulah 10 soal P3K tentang sosiokultural. Semoga menambah ilmu pengetahuan kalian. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, share ke sosial media yang kalian punya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.